Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Asep Hermawan, calon guru penggerak dari SD Negeri Parakan Muncang 1, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan modul 1.1 koneksi antar materi, yaitu berupa kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa pendidikan dan pengajaran tentu tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga pendidikan mampu menciptakan ruang bagi murid untuk dapat bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain serta menjadi manusia yang mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan masih terpusat kepada guru. Saya masih merasa hanya mentransferkan ilmu pembelajaran yang saya punya, yang saya mampu ditransferkan kepada siswa tanpa melihat bagaimana siswa memberikan respon terhadap materi yang saya sampaikan. Saya pun hanya beranggapan bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Saya pun hanya melihat nilai siswa dari aspek kognitif dan psikomotornya saja. Karena seperti misalkan dalam satu pembelajaran, saya hanya melihat bagaimana siswa itu dapat mengikuti pembelajaran, mengikuti apa yang saya suruh, kemudian nilainya bagus atau tidak, maka saya anggap berhasil atau saya anggap gagal. Sehingga jika nilai siswa sudah mencapai KKM, maka saya menganggapnya pembelajaran sudah berhasil. Padahal itu semua tentu saja salah, karena saya masih menganggap murid saya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru, tidak berpusat kepada siswa. Sebelum saya mempelajari modul ini juga saya tidak begitu memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Padahal itu sangat penting, meskipun pada dasarnya saya sudah beberapa kali mengikuti kegiatan seminar, beberapa kali mengikuti kegiatan workshop dan sebagainya mengenai kurikulum merdeka. Sedikitnya saya sudah mempunyai gambaran, tapi kembali lagi situasi di lapangan jauh berbeda dengan apa yang sudah saya pelajari di seminar-seminar, di workshop-workshop seperti itu. Karena setelah masuk ke lapangan, saya terlalu fokus pada bagaimana saya harus menyampaikan materi, beberapa materi yang harus tersampaikan. Kemudian juga saya justru lebih fokus kepada bagaimana siswa mendapatkan materi yang saya berikan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah yang seharusnya saya perhatikan. Saya juga lebih banyak meminta siswa untuk mengikuti apa yang saya contohkan tanpa meminta mereka untuk dapat mengekspresikan kreasi mereka sendiri. Saya pun sering merasa gagal dan mengeluh apabila banyak siswa yang tidak tuntas, tidak bisa mengikuti ataupun melaksanakan materi yang sudah saya berikan. Sehingga setelah saya melakukan evaluasi, saya merasa
gagah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tentu saja salah dan memang harus segera diperbaiki. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial maupun budaya. Apapun materi yang saya sampaikan tentu harus memiliki aspek-aspek pembelajaran tersebut. Harus juga menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti yang kita tahu bahwa setiap daerah, setiap wilayah memiliki kultur budaya yang berbeda-beda. Tentunya materi yang kita sampaikan pun harus menyesuaikan dengan budaya yang ada pada daerah tersebut. Harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya siswa tersebut. Jika saya mengajar di sekolah dasar, tentu dunia mereka masih dunia bermain. Tentunya saya harus bagaimana caranya menyampaikan materi tersebut dikemas sedemikian rupa dalam bentuk permainan yang menyenangkan sehingga siswa akan merasa belajarnya menyenangkan, merasa belajar sambil bermain. Seharusnya juga saya memberikan kebebasan berekspresi kepada siswa, bagaimana siswa ingin berkreasi dalam berbagai hal yang seharusnya sebagai guru saya hanya menjadi seorang fasilitator, di mana saya menuntun siswa agar justru mereka mencapai kodratnya sesuai dengan kodrat mereka sendiri. Saya pun harus bisa memberikan kebebasan berekspresi kepada siswa, kepada murid saya, dan juga saya harus bisa menempatkan murid-murid sebagai subjek pembelajaran. Sementara saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Biarkan siswa mengekspresikan bagaimana kodratnya sebagai manusia. Guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran, dan penuh dengan ketulusan hati dalam memberikan pembelajaran. Guru pun harus mempelajari setiap karakteristik siswa, setiap karakteristik murid, karena memang setiap siswa dan setiap murid memiliki karakteristik, memiliki kebiasaan yang berbeda. Kemudian juga kita sebagai guru juga harus bisa memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Oke, baik, jadi yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya tentunya harus dapat merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center atau berpusat kepada murid. Kemudian juga saya harus menerapkan pembelajaran abad 21 berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif, di mana anak dapat belajar secara merdeka. Kemudian pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun, di mana baik yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center, yaitu berpusat kepada murid, di mana murid khususnya dalam sekolah dasar ini tentunya mereka masih memiliki kodratnya yaitu bermain. Berarti saya harus menerapkan bagaimana caranya menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan, tetapi melalui berbagai permainan-permainan yang menyenangkan sehingga memunculkan antusiasme pada siswa, kemudian juga mudah untuk diserap dan dipahami oleh para siswa.
Kemudian saya juga harus dapat menerapkan pembelajaran abad 21 ini, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan juga kolaborasi. Kemudian pembelajaran juga tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Bagaimana kita menuntun setiap kodrat yang ada pada diri anak, kita tuntun, kita arahkan agar mereka lebih mudah untuk mencapai apa yang mereka ingin tuju. Mengenali karakteristik siswa dan latar belakang siswa juga merupakan hal yang sangat penting untuk kita coba segera terapkan. Kita harus lebih sering berkomunikasi dengan siswa agar kita juga dapat mengenali setiap karakteristik daripada siswa-siswa yang kita ampu. Akhirnya semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua sebagai pejuang pendidikan. Semoga kita dapat bersama-sama memperjuangkan pendidikan Indonesia ini agar terciptanya bangsa Indonesia yang selalu lebih baik dari tahun ke tahun. Akhir kata, salam guru penggerak. Semoga kita dapat terus belajar, memperbaiki diri, dan menjadikan pendidikan Indonesia semakin maju. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.